Tahapan itu antara lain, tobat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta, makrifat dan ridha. Karena itu seseorang yang mempelajari tasawuf wajib mendidik jiwa dan akhlaknya. Sementara itu, hati adalah cermin yang sanggup menangkap makrifat. Dan kesanggupan itu terletak pada hati yang suci dan jernih. Sayyidina Al-Imam Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, radhiyallahu anhu. Jika kasyaf bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah kasyaf dan berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Katakan pada dirimu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan saya dalam kitabnya dan sunnah rasulnya dari kesalahan, bukan dari kasyaf, ilham, maupun musyahadah sebelum mencari kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu. Jika engkau menginginkan bagian dari anugerah para wali, berpalinglah dari manusia kecuali dia menunjukkanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Manakala zikir terasa berat di lisanmu, sementara pintu kontemplasi tertutup, ketahuilah bahwa hal itu semata-mata karena dosa-dosamu atau kemunafikan dalam hatimu. Tak ada jalan bagimu, kecuali bertaubat, memperbaiki diri, hanya menggantungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhlas beragama. Ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui kontemplasi, menjauhkan diri segala hal selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin, agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani. Tuntaskan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian, kalian bisa tergolong orang-orang soleh. Sayyidina Al-Imam Muhammad Maula Ad-Dawilai radhiyallahu anhu. Sesungguhnya aku tidak takut miskin, sebab yakin bahwa karunia Allah lebih dekat dari yang di tanganku. Sesungguhnya aku tidak membenci kematian, sebab yang membenci kematian berarti membenci bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak pernah membenci tamu, meskipun tidak memiliki sesuatu yang dapat aku hidangkan. Syekh Abdurrahman Assegaf berkata, bila mana ayahku sedang membaca satu ayat Al-Quran, maka lidah beliau seolah-olah menjadi bara. Dan tak lama kemudian akan terlihat bibir beliau terbakar, karena dahsyatnya rasa khauf beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayahandaku pernah berkata kepadaku, kalau sekiranya lidahku berada di luar badanku ketika aku sedang membaca ayat Al-Quran, niscaya akan aku bakar lidahku dengan tanganku sendiri sebagai peringatan bagi diriku sendiri agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Al-Imam Al-Quds